bahwa partisipasi masyarakat itu adalah kehadiran pemilih ke TPS pada Pilkada 2024 lalu ini untuk Kabupaten Bantul. Bagaimana upaya yang kami lakukan? Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Rahayu. Hai Sobat Pemilih, kembali lagi bersama saya Dian Jana Tahira yang memandu podcast kesayangan Anda, yaitu podcast Sapa Demokrasi pada hari ini. Tentu di podcast Sapa Demokrasi kita akan membahas tentang topik yang berbeda-beda dengan narasumber yang berbeda tentunya. Dan di pagi hari ini kita akan ditemani oleh narasumber kita, yaitu Ibu Wuri Rahmawati yang merupakan Kadif Sosdikli Parmas dan SDM di KPU Kabupaten Bantul. Selamat pagi Bu Wuri, bagaimana kabarnya? selamat pagi Mbak Dian, Alhamdulillah kabar baik. Mbak Dian juga sehat toh? Alhamdulillah sehat tentunya. Iya. Baik, Bu Wuri, kayaknya kita di pagi hari ini kita akan berbincang-bincang terkait hal yang sesuai nih dengan bidangnya Bu Wuri di Sosdikli Parmas dan juga SDM. Tentu podcast Sapa Demokrasi kali ini akan mengajak teman pemilih untuk mengenal dan juga mengetahui lebih dalam terkait Sosdikli Parmas SDM itu seperti apa, kegiatannya itu apa saja, membidangi apa saja. Pokoknya yang jelas kita akan kenalan lebih dalam dengan Sosdikli Parmas SDM, begitu ya Bu Wuri ya. Mungkin langsung saja ya Bu ke pertanyaannya gitu, supaya teman pemilih juga tentu pertanyaan yang akan saya ajukan juga sesuai dengan mungkin pertanyaan yang mungkin terbesit di benak teman pemilih yang lagi nonton tentunya. Mungkin langsung saja ke pertanyaan pertama ya Bu Wuri. Sebenarnya partisipasi masyarakat itu artinya apa sih Bu, dan dapat didefinisikan seperti apa begitu? Ya baik Mbak Dian dan teman pemilih semua, bahwa partisipasi masyarakat itu adalah bentuk keterlibatan, bentuk peran begitu. Peran masyarakat secara umum begitu ya kepada seluruh tahapan di dalam pelaksanaan pemilu maupun pilkada dan juga di luar tahapan. Baik. Sehingga harapannya bahwa di dalam pelaksanaan pemilu maupun pilkada maupun di dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bantul ini mendapatkan dukungan, mendapatkan peran, mendapatkan keterlibatan masyarakat sebagai bentuk komitmen bersama untuk membangun demokrasi yang lebih baik di Kabupaten Bantul. Kurang lebih begitu Mbak Dian. Oke, baik. Jadi itu secara singkat terkait partisipasi pemilih, definisinya begitu, pengertiannya begitu ya Bu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Tadi kita sudah membahas terkait partisipasi pemilih yang berkaitan dengan dukungan masyarakat, kontribusi masyarakat juga. Nah, pertanyaan selanjutnya itu bagaimana upaya KPU Bantul untuk meningkatkan partisipasi pemilih, untuk mendorong partisipasi pemilih supaya warga Bantul ini antusiasmenya tinggi gitu untuk berpartisipasi dalam pemilu dan juga pilkada begitu. Ya baik, jadi partisipasi masyarakat ini satu bentuk dukungan tadi ya Mbak Dian ya. Bentuk dukungan kontribusi masyarakat kepada pelaksanaan demokrasi di Kabupaten Bantul. Nah, upaya yang kami lakukan selama ini tentu melakukan yang namanya kegiatan sosialisasi. Sosialisasi pendidikan pemilih maupun pendidikan demokrasi kepada masyarakat. Nah, kegiatan sosialisasi ini juga kami lakukan dengan bermitra kepada stakeholder. Stakeholdernya KPU ini tentu pihak di luar lembaga kami begitu nggih. Ada pemerintah daerah maupun perguruan tinggi, termasuk salah satunya perguruan tingginya UMY ya. Dian gitu kan. UMY itu juga menjadi partner kami dalam kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih begitu Mbak Dian. Baik, jadi dalam sosialisasi ini tidak bisa berdiri sendiri tapi berkolaborasi begitu ya Bu bahasanya. Iya, benar. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya tadi sudah dijelaskan pengertian partisipasi pemilih itu apa, kemudian upayanya untuk meningkatkan dan juga mendorong partisipasi masyarakat itu seperti apa. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah berapa sih Bu tingkat partisipasi masyarakat yang ada di Kabupaten Bantul pada Pilkada Bantul tahun 2024 kemarin Bu?
Ya, baik Mbak Dian. Jadi untuk tingkat partisipasi kehadiran pemilih ini kan merupakan salah satu ukuran untuk melihat seberapa besar partisipasi Baik, masyarakat. baik. Jadi ansih bukan hanya berkaitan dengan partisipasi pemilih sebenarnya ya ketika Betul. bicara tentang partisipasi masyarakat. Nah, kalau tadi pertanyaan Mbak Dian berapa persen gitu ya, berapa persen partisipasi kehadiran pemilih ke TPS ya Iya, bahasanya nih ya. betul, Jadi betul. kehadiran pemilih ke TPS pada Pilkada 2024 lalu ini untuk Kabupaten Bantul ada di angka 75,96%. Oke. Dan dari angka itu ternyata tingkat partisipasi perempuan itu lebih tinggi dari tingkat Oke. partisipasi laki-laki, Oke. begitu Mbak Dian. Oke. Nah, berapa jaraknya gitu ya? Mm-mm. Kalau mau lihat detail angka pastinya, Iya. nanti kami akan melakukan launching potret sosdiklik Oke. Parmas Berarti SDM rahasia KPU ya. Kabupaten Berarti Bogor. masih Iya, rahasia jadi selisihnya. tunggu dulu Oke. gitu, Jadi berapa. dari partisipasi 75,96% tadi ya Bu, tingkat partisipasinya yang perempuan ini lebih tinggi daripada yang laki-laki. Tapi perbedaannya berapa itu rahasia, teman pemilih. Masih menunggu launching buku Sosdiklik Parmas SDM ya. Jadi iya. di situ pasti tentu tersaji data-data lengkap terkait pemilih, partisipasinya berapa persen, persentasenya, kemudian jumlahnya ya Bu ya. Jadi data selengkap-lengkapnya begitu. Iya. Udah penasaran banget ya teman pemilih, termasuk saya juga penasaran karena juga pengen baca secara mendetail kalau di Kapanewon itu ada berapa pemilihnya, tingkat partisipasinya juga ada ya Bu ya di Iya, buku tersebut. ada begitu. Dan nanti kayaknya Mbak Dian kan juga tertarik ya, Iya, betul. meneliti berkaitan dengan partisipasi. Betul, ya, betul. Jadi, saya rasa ini patut untuk ditunggu-tunggu Betul, gitu betul. untuk launching bukunya nanti. Harapannya juga ini menjadi bagian dari informasi kepada masyarakat secara luas bahwa upaya yang dilakukan KPU Kabupaten Bantul dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya di Pilkada Bantul ini dengan beberapa kegiatan yang melibatkan banyak stakeholder. Tapi sekali lagi bahwa partisipasi masyarakat tetap kami harapkan tidak hanya di Pilkada dan Pemilu, tapi di semua event atau kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bantul. Oke. Jadi semoga antusiasme teman pemilih itu selalu stabil ya, tidak turun, tidak naik, tidak turun gitu. Jadi tetap stabil, tetap selalu antusias apapun kegiatannya, mau itu sudah pilkada atau pasca pilkada tetap harus antusias begitu ya Ibu ya. Iya, betul. Oke Bu, selanjutnya adalah setelah pilkada selesai. Nah, apakah KPU Kabupaten Bantul ini masih ada kegiatan sebagai upaya melibatkan atau mendorong partisipasi masyarakat begitu? Ya, tentu Mbak Dian dan teman pemilih semua, KPU Kabupaten Bantul terus berupaya untuk mendorong masyarakat berperan aktif, berkontribusi, juga memberikan support kepada kami sebagai penyelenggara pemilu maupun pemilihan, meskipun pemilu maupun pemilihan atau pilkada itu sudah usai. Gitu. Bagaimana upaya yang kami lakukan? Maka kami melakukan koordinasi bersama dengan stakeholder yang lain untuk melakukan upaya pendidikan demokrasi. Jadi tidak hanya fokus pada pemilih. Baik. Kalau tadi kan pemilih saja begitu. Maka ini pada demokrasi secara keseluruhan, tentang demokrasi yang berlaku di Indonesia. Dan bagaimana untuk menghadirkan, mendorong pada saatnya nanti gitu ya, pada saatnya nanti tiba saatnya untuk ada pemilu maupun pemilihan, itu masyarakat sudah siap menjadi pemilih-pemilih yang cerdas. Kalaupun tidak menjadi pemilih saja tapi menjadi calon gitu ya, menjadi calon-calon yang kemudian berkualitas, yang mampu berkompetisi untuk menjadi pemimpin di wilayah Bantul maupun DIY maupun nanti di wilayah yang lebih luas lagi. Siapa tahu Mbak Dian nanti presidennya itu dari Bantul, boleh nggak kira-kira? Boleh. Ya, siapa tahu kita kan tidak gitu. Pernah tahu kedepannya akan seperti apa. Siapa tahu nanti kedepannya kan kita juga nggak tahu. Iya, maka itu perlu kita siapkan mulai saat ini. Sehingga apa? Kami terus mendorong begitu nggih partisipasi masyarakat ini melalui koordinasi dengan berbagai stakeholder tadi ya, bisa OPD, bisa juga perguruan tinggi, lembaga-lembaga pendidikan maupun komunitas-komunitas masyarakat gitu, ada difabel gitu nggih, ada kelompok keagamaan. Maka ini nanti akan
kami bangun satu wahana gitu ya, wahana pendidikan demokrasi, dan insya Allah juga nanti akan ada kekhususan Mbak, jadi akan kami kemas dalam satu program begitu ya, yang intinya di dalamnya itu berkaitan dengan pendidikan demokrasi kepada semua segmennya. Ada pendidikan pemula kan itu ya, kalau di pendidikan pemilih itu ada pemilih muda, ada partai politik gitu. Ada juga nanti kepada perempuan, lansia. Nah ini nanti akan kami kemas. Nah namanya apa? Tunggu juga gitu. Masih rahasia. Di-spill sedikit dulu, ya gitu. Jadi nanti kita akan ada satu program untuk kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat. Kita kemas dalam satu program, dan itu mudah-mudahan nanti kita akan kerjasamakan dengan berbagai stakeholder tadi. Harapannya ya tadi partisipasi masyarakat di Bantul akan terus terjaga dengan baik. Dan pada hari pemungutan suara nanti tingkat partisipasi kehadiran pemilihnya itu juga akan semakin meningkat. Begitu. Jadi terus berupaya walaupun pilkadanya barusan selesai ya, berapa bulan lalu ya Bu ya. Betul. Jadi tetap berupaya, jadi tidak akan berhenti begitu ya Bu, akan terus supaya angka partisipasi masyarakat yang ada di Kabupaten Bantul ini tetap stabil begitu. Kalau bisa meningkat ya Bu ya. Sepertinya meningkat ya. Karena pada teman pemilih pada nonton podcast Sapa Demokrasi begitu. Betul. Oke Ibu. Dari Ibu Wuri sendiri ada nggak sih semacam pesan untuk teman-teman pemilih begitu? Ya, baik. Jadi teman pemilih semuanya bahwa KPU hadir itu tidak kemudian bekerja sendiri. Peran serta, kontribusi, dukungan, dorongan dari seluruh masyarakat khususnya di Kabupaten Bantul, tapi tidak menutup kemungkinan ya masyarakat di luar Kabupaten Bantul itu sangat kami perlukan. Sehingga apa? Sehingga ketugasan kami sebagai penyelenggara pemilu maupun pemilihan untuk dapat menghadirkan situasi politik atau demokrasi yang lebih baik khususnya di Kabupaten Bantul ini dapat terwujud karena peran kami semua, kita semua, bukan kami semua ya, peran kita semua. Mengapa? Karena KPU itu tidak bisa bekerja sendiri. Kesuksesan KPU itu juga karena dukungan dan kontribusi dari seluruh lapisan masyarakat. Begitu. Bagaimana nanti caranya supaya bisa memberikan dukungan kepada KPU Kabupaten Bantul, ingin berkontribusi pada kegiatan di KPU Kabupaten Bantul, monggo untuk bisa mengakses informasi melalui media sosial kami, atau melalui WA. Jadi KPU Kabupaten Bantul ini juga melayani informasi melalui WA, begitu, atau melalui website kami, begitu. Silahkan. Artinya nanti teman pemilih atau warga masyarakat yang ingin mengetahui apa saja kegiatan di KPU Kabupaten Bantul yang mungkin bisa dikerjasamakan, Mbak. Misalnya nih, mungkin bisa dikerjasamakan dengan KPU Kabupaten Bantul. Silahkan bisa mengakses melalui media sosial kami atau melalui WA kami gitu. Atau datang langsung ke kantor KPU Kabupaten Bantul. Mbak Dian, udah banyak belum yang tahu ya kantor KPU Kabupaten Bantul? Khawatirnya belum tahu, mungkin Mbak Dian bisa mengenalkan di mana sih kami ini gitu. Kantor KPU Kabupaten Bantul itu ada di Bantul Kota ya teman. Karena kebanyakan teman saya yang di UM-nya itu juga Bantul Bu, tapi nggak di kotanya, nggak tahu. Jadi belok kanan, belok kiri, lurus kayak gitu, itu kan. Tapi ada kok guys di Google Map gitu ya kalau bingung. Tapi kalau kantor KPU Kabupaten Bantul tepatnya ada di deket kantor BPBD. Iya, warnanya apa? Warna kantor BPBD-nya oranye dan juga biru. Teman pemilih. Jadi sampingnya pas begitu. Iya, soalnya ini Mbak Dian, jadi kadangkala orang itu nggak melihat kantor betul. KPU itu sebelah mana. Jadi teman pemilih, kantor KPU Kabupaten Bantul itu tepatnya ada di Palbapang Bantul. Kalau teman pemilih ingin mencari patokan pastinya itu ada di samping kantor BPBD Kabupaten Bantul atau Damkar Kabupaten Bantul yang catnya warna orange dan juga biru. Ya kan Bu Wuri? Iya betul, dan di sampingnya pas itu Mbak. Betul, karena kebanyakan teman pemilih termasuk saya sendiri sebelum magang ini kayak loh, di sini ada kantor KPU ternyata gitu ya. Baru ternotis begitu. Jadi begitu ya teman pemilih. Alamat tepatnya itu ada di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim,
Jetis Palbapang, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta begitu. Jadi sudah pas alamatnya begitu ya Bu. Jadi teman pemilih kalau misalkan ingin melakukan layanan langsung dan datang langsung ke kantor KPU Kabupaten Bantul, boleh langsung saja ke sini begitu. Iya. Begitu. Baik, ada lanjutan pesan lagi Bu untuk teman pemilih? Oke, baik. Yang terakhir ini Mbak Dian berarti ya. Betul. Jadi kepada teman pemilih, monggo sekali lagi kami siap untuk selalu melayani teman pemilih ataupun masyarakat secara umum begitu ya. Ketika membutuhkan informasi apapun untuk hadir ke kantor kami yang alamatnya sudah disebut oleh Mbak Dian tadi gitu ya. Atau melalui media sosial kami, WhatsApp kami juga bisa. Dan tentu kehadiran panjenengan di kantor KPU Kabupaten Bantul itu salah satu bentuk partisipasi masyarakat begitu. Betul. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat, kepedulian masyarakat kepada KPU Kabupaten Bantul. Saya juga berharap tetap selalu menyimak Sapa Demokrasi yang rutin begitu nggih, dengan tema-tema yang beragam, karena ini bagian dari upaya kami untuk terus menjaga semangat demokrasi khususnya di Kabupaten Bantul. Begitu Mbak Dian. Jadi podcast Sapa Demokrasi ini kalau teman pemilih tipe yang suka makan sambil nonton, boleh sambil nonton podcast Sapa Demokrasi. Selain perut kenyang, jadi kita teredukasi juga begitu. Betul, ya Bu ya. Iya. Baik ya Bu Uri, tidak terasa kita sudah berbincang banyak hal ya terkait partisipasi pemilih yang ada di Kabupaten Bantul itu sendiri. Baik teman pemilih, mungkin cukup sekian episode podcast Sapa Demokrasi hari ini. Jangan lupa untuk menyaksikan podcast Sapa Demokrasi di episode selanjutnya, karena tentunya kita akan membahas terkait tema yang lebih seru lagi dengan narasumber yang berbeda dari hari ini tentunya. Baik, saya Dian Janan Tahira sebagai presenter pada Sapa Demokrasi pada hari ini pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu, Salam Demokrasi.